Hai semua, kembali lagi dengan saya Otto. Masih dengan pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dari Austria, sekarang kita akan terbang ke Jepang, ke sebuah pabrikan multinasional yang memproduksi sepeda motor dan juga mobil, yaitu Suzuki. Sejarah dimulai pada saat Michio Suzuki, yang merupakan anak dari petani kapas di desa Hanamatsu, melihat ibunya yang membutuhkan waktu yang lama untuk menenun sebuah kain. Pada akhirnya, dia memodifikasi mesin tenun tersebut dengan menambahkan pedal agar mempercepat pekerjaan ibunya. Seiring dengan hasil yang positif dari mesin tenun buatannya, ia lantas berpikir untuk membuat mesin tenun dan menjualnya. Dan di tahun 1909, ia membuka perusahaan dengan nama Suzuki Loom Works. Setelah beberapa tahun berjalan, di tahun 1920, Suzuki Loom Manufacturing didaftarkan di Tokyo Stock Exchange. Dan selang 2 tahun, Suzuki Jidosa Kogyo menjadi salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Selama bertahun-tahun ia menekuni bisnis ini, hingga akhirnya pada suatu hari Suzuki menyadari perusahaannya mungkin bisa lebih besar lagi. Dan pada akhirnya, dia mencari sebuah peluang baru. Pada saat yang bersamaan, mobil mulai ramai dipakai di Jepang. Namun pada saat itu, mobil masih mahal karena diimpor dari negara lain. Dan karena harga yang mahal, tidak semua orang bisa membeli mobil. Nah, berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya Suzuki memutuskan untuk membuat sebuah kendaraan roda 4 yang jika dibuat di Jepang, Suzuki dapat memangkas harga jual sehingga nantinya akan lebih laku di pasaran. Proyek dimulai pada tahun 1937. Suzuki membeli sebuah mobil Austin 7 dan mempelajari mekanisme dari mobil tersebut. Kurang dari 2 tahun, akhirnya Suzuki berhasil menyelesaikan sebuah mobil prototipe pertamanya. Mobil pertama Suzuki ditenagai oleh mesin dengan 4 silinder 800 cc 4 tak dengan 13 tenaga kuda. Namun belum sempat diproduksi massal, Perang Dunia Kedua dimulai. Sehingga tidak mungkin bagi Suzuki untuk dapat melanjutkan proyek pembuatan mobil tersebut. Ia lantas kembali melakukan bisnis pembuatan mesin tenunnya. Tapi nasib tidak berpihak pada Suzuki kala itu. Pabrik tenun milik Suzuki hancur karena perang. Dan setelah perang berakhir, seluruh warga Jepang sedikit demi sedikit bangkit kembali. Meski pada saat itu ekonomi sedang dalam keadaan hancur berantakan. Dan akhirnya, pada suatu ketika, Suzuki memiliki sebuah ide. Dengan daya beli masyarakat Jepang yang rendah kala itu, ia berencana untuk menciptakan sebuah mesin yang dapat dipasang di sepeda kayu konvensional, agar memudahkan mobilitas, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, dengan dasar pemikiran tersebut, Suzuki berhasil menciptakan sebuah mesin 36 cc dengan nama Power Free di tahun 1952. Dengan hasil yang sangat positif, pada akhirnya pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada Suzuki agar bisa melanjutkan penelitian di bidang mesin. Di tahun 1955, Suzuki mengenalkan sebuah sepeda motor sungguhan dengan nama Koleda, yang berarti "ini dia". Orang Jepang menggunakan kata Koleda pada saat mereka menemukan hal yang selama ini dicari-cari. Dalam hal ini, Suzuki merasa telah menemukan sepeda motor yang sesungguhnya. Koleda menggunakan mesin 4 tak 90 cc single cylinder dengan 3 percepatan dan 4 tenaga kuda. Motor ini hanya diproduksi selama 1 tahun hingga digantikan oleh penerusnya, yaitu Koleda COX. Dengan peningkatan mesin menjadi 125 cc. Dan di tahun berikutnya, Suzuki mengenalkan Koleda TT dengan mesin paralel twin 250 cc 2 tak yang memiliki tenaga mencapai 16 tenaga kuda. Mesin ini sanggup melaju hingga 130 km per jam, dan motor ini merupakan cikal bakal dari semua motor Suzuki 2 tak twin di tahun setelahnya. Koleda TT250 memiliki desain yang sangat unik. Bisa kita lihat di bagian lampu depan yang berbeda dari motor pada umumnya, dan yang paling mencolok ialah suspensi depan model leading link, seperti motor BMW kebanyakan di tahun tersebut. Pada tahun 1958, logo Suzuki dipatenkan sebagai logo dari merek dagang Suzuki.
Dan di tahun 1961, Suzuki memperkenalkan motor balap 125cc mereka dengan nama Suzuki RT61, yang merupakan seri pengembangan dari Suzuki RT60 yang tidak sukses di tahun sebelumnya. Berbekal bantuan dari Ernst Degner, yang merupakan engineer dari pabrikan MZ dari Jerman Timur, ia kemudian dikontrak oleh Suzuki untuk mengembangkan mesin dari Suzuki. RT61 memiliki mesin 125cc paralel twin cylinder dengan 6 percepatan. Memiliki tenaga maksimal di 16 tenaga kuda. Motor ini sanggup melaju hingga 150 km per jam. Motor ini kencang, namun mesinnya cepat panas, sehingga gagal untuk membawa Suzuki menjadi juara di ajang balap TT Race di tahun tersebut. Di tahun 1962, pada akhirnya Suzuki memenangkan kejuaraan TT Race di kelas 50cc dengan sebuah motor 50cc yang luar biasa kencangnya. Bagaimana tidak? Mesin 50cc single cylinder 2 tak ini mampu menyentuh 12.000 rpm. Dan dengan tenaga 10 tenaga kuda, ia sanggup melesat hingga 145 km per jam. Motor ini menggunakan transmisi 8 percepatan manual. Pada tahun 1963, berkat pengembangan teknologi dari Ernst Degner, akhirnya Suzuki RT63 tercipta untuk ajang World MotoGP 125. Hebatnya, Suzuki RT63 memenangkan kejuaraan tersebut. Bisa dibilang RT63 kala itu lebih superior dari lama-lamanya. Suzuki RT63 memiliki spesifikasi mesin 125cc twin cylinder berpendingin udara dengan 25 tenaga kuda, yang mampu melejit hingga 12.000 rpm. RT63 sendiri dapat melaju hingga 184 km per jam. Di tahun yang sama, Suzuki memperkenalkan 3 moped mereka yang memang di tahun 1950-an akhir merupakan masa populer dari sepeda motor dengan cc kecil atau yang kita sebut moped. Yang pertama ialah Suzuki M30 Cellped, sebuah motor dengan mesin 50cc 2 tak bertenaga 6,3 tenaga kuda. Motor ini memiliki desain menyerupai Honda Cup 50, yang mungkin pada saat itu memang diciptakan untuk bersanding dengan Honda ya. Nah, yang kedua ialah Suzuki M1250, dan yang ketiga ialah Suzuki MD50. M1250 dan MD50 memiliki mesin yang serupa. Perbedaannya hanya pada stylenya. M1250 bergaya scrambler, terlihat dari knalpotnya yang tinggi ala scrambler, dan MD50 merupakan versi jalanan. Kedua motor ini sanggup melaju hingga 80 km per jam, dengan konsumsi bahan bakar mencapai 74 km per liter. Bisa dibilang sangat irit ya untuk mesin 2 tak, namun mengingat mesinnya hanya 50cc, sepertinya masih masuk akal. Pada tahun 1968, lahirlah Suzuki TM250, yang merupakan motor trail produksi massal pertama buatan negara Jepang. Motor ini menggunakan mesin 250cc 2 tak 1 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 32 tenaga kuda. Dengan berat yang hanya 111 kg saja, motor ini sanggup melaju hingga 105 km per jam. Di tahun ini juga, TM250 dipasarkan ke Amerika dan sekitarnya. 2 tahun setelahnya, di tahun 1970, Suzuki memenangkan gelar juara motocross 250 pertama mereka dengan pembalapnya Joe Robert. Di tahun 1971, sebuah motor 750cc dari Suzuki terlahir. Merupakan motor Jepang pertama yang menggunakan mesin berpendingin cairan. Dinamai Suzuki GT750, yang memiliki nama lain Suzuki Le Mans di Amerika dan Kanada. Motor ini memiliki mesin 739cc 2 tak 3 silinder dengan 67 tenaga kuda yang sanggup melaju hingga 180 km per jam. Rival dari Suzuki GT750 kala itu ialah Kawasaki H2 yang memiliki mesin 2 tak 750cc 3 silinder, dan juga CB750 yang memiliki mesin 4 tak 750cc 4 silinder. Pada tahun 1974, Suzuki mengenalkan Suzuki RE5
yang merupakan motor Jepang pertama yang menggunakan mesin Wankel atau rotari. Sampai di sini kita seharusnya sudah sadar ya, di masa lalu Suzuki sangat berinovasi hingga mampu menjadi pabrikan pertama di Jepang yang menggunakan teknologi baru pada sepeda motor buatannya. Kalian setuju nggak? Balik ke Suzuki RE5. Suzuki membeli izin mesin Wankel dari Dr. Hendrik Felix Wankel agar dapat diproduksi massal. Dan dari segi desain, motor ini diracik oleh desainer Italia Giorgetto Giugiardo. Mesinnya sendiri memiliki kubikasi 497 cc single rotor yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 62 tenaga kuda, dengan top speed mencapai 168 km per jam. Kalau dilihat dari desain, motor ini sekilas memiliki desain yang serupa dengan motor di era tersebut, terkecuali di bagian mesin yang memang terlihat berbeda dengan radiator besar yang menggantung. Oh ya, selain memakai water cooling, RE5 juga menggunakan air cooling dan oil cooling. Dan satu lagi yang menurut saya pribadi agak aneh, yaitu bentuk speedometer dan lampu belakangnya. Namun, desain speedo dan lampu belakangnya aneh ini mendapatkan perubahan di generasi setelahnya. Dengan mesin yang kompleks, konsumsi bahan bakar dan oli yang boros, serta masalah-masalah lainnya, motor ini hanya diproduksi hingga 2 tahun saja, sampai akhirnya harus stop produksi di tahun 1976. Setelah kegagalan Suzuki RE5, lahirlah Suzuki GS750, yang sebetulnya lahir terlambat. Karena pabrikan Jepang lain seperti Honda sudah memasarkan motor 4 tak 750cc andalan mereka yakni CB750. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Suzuki GS750 memiliki mesin 4 silinder DOHC dengan 5 percepatan. Mesin ini memiliki tenaga 63 tenaga kuda, dengan berat mencapai 223 kg. GS750 sanggup melesat hingga 180 km per jam. Suzuki GS Series juga memiliki varian sesi yang lebih kecil yakni GS400 dan GS500, serta GS1000 untuk varian mesin tertingginya. Pada tahun 1978, GS1000 memenangkan Daytona Superbike Race dan Suzuki Eight Hour di Jepang. Serta di tahun 1979 dan 1980 memenangkan kejuaraan AMA Superbike National Championship. Hal ini berkat mesin yang bertenaga, handling yang baik, serta sasis yang reliable. Di tahun 1981, sebuah motor superbike dari Suzuki diperkenalkan. Motor dengan desain yang agak nyeleneh kala itu. Namun, sekarang motor ini malah menjadi ikonik motor Suzuki di era tahun 80-an. Coba kalian tebak, motor apa yang saya maksud? Kalau ada yang menjawab Suzuki GSX Katana, berarti kalian memang benar-benar fans berat Suzuki. Dari segi desain, motor ini memiliki desain yang mengotak dengan ciri khas half fairing yang menempel ke tangki. Dan dengan lampu depan kotak yang mengadopsi model pop-up. Dibekali dengan mesin 4 tak, 4 silinder, 1074 cc berpendingin udara, dengan 111 tenaga kuda. Bobot motor ini bisa dibilang cukup berat, yakni mencapai 243 kg. Namun dengan mesin yang besar, GSX 1100 Katana sanggup melesat hingga 238 km per jam. Pada tahun 1984, GSX-R 400 dijual untuk pasar Jepang alias JDM. Dan di tahun 1985, GSX-R 750 dijual ke seluruh penjuru dunia serta dilanjutkan oleh GSX-R 1100 di tahun 1986. GSX-R sendiri merupakan varian superbike kencang Suzuki. Dan nama ini dipakai untuk menamai flagship kencang mereka hingga saat ini. Di tahun 1988, sebuah motor 250cc 2 tak berperforma tinggi tercipta dengan nama RGV 250 Gamma. Memiliki mesin V-twin yang dapat menghasilkan 60 tenaga kuda dan beratnya hanya berkisar antara 130 kg saja. Motor ini dapat menembus 100 km per jam hanya dalam waktu 3,7 detik
dengan top speed mencapai 209 km per jam. Motor ini diproduksi 10 tahun hingga tahun 1998 dengan beberapa peremajaan di mesin dan juga bodinya. Ada yang menarik dari mesin RGV 250. Pabrikan asal Italia Aprilia memakai mesin ini untuk motor 250cc mereka, yaitu Aprilia RS 250. Terbukti, Suzuki sukses untuk membuat mesin yang powerful. Sampai-sampai, pabrikan lain menggunakan mesin mereka untuk motor flagshipnya kala itu. Pada tahun 1989, Suzuki Bandit 400 terlahir. Sebuah motor yang memiliki performa yang lumayan tinggi di kelasnya, dengan desain khas tahun 90-an yang everlasting. Dan di tahun-tahun berikutnya, Suzuki melengkapi varian Bandit series dengan beberapa tambahan pilihan kubikasi mesin. 10 tahun setelahnya, di tahun 1999, sebuah hyperbike pertama Suzuki tercipta. Ya, kalian pasti sudah tahu motor itu. Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Nama Hayabusa sendiri diambil dari kata bahasa Jepang, yaitu sejenis burung elang yang mampu terbang mencapai kecepatan lebih dari 320 km per jam. Dan menjadi pemangsa burung hitam atau blackbird, yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan saingannya kala itu yaitu Honda CBR 1100 Super Blackbird. Dan benar saja, pada saat diperkenalkan pada tahun 1999, Hayabusa berhasil mengalahkan rekor lama Blackbird sebagai motor produksi massal tercepat di dunia. Namun setelah tahun 2001, ada sebuah gentleman agreement antara seluruh pabrikan sepeda motor di dunia untuk membatasi speed maksimal hanya menyentuh di angka 299 saja. Hal ini dibuat untuk membatasi pengembangan gila-gilaan dari pabrikan untuk menciptakan motor yang super kencang dan tentunya sangat berbahaya. Di tahun 2000, Kenny Roberts Jr. memenangkan title juara dunia Grand Prix MotoGP dengan Suzuki RGV 500. Dengan total 4 kemenangan dan 5 podium dalam 16 balapan. Rival terberatnya kala itu ialah Valentino Rossi yang merupakan rookie yang baru beralih dari kelas 250cc ke 500cc. Di tahun 2002, Suzuki melahirkan sebuah motor 150cc yang memiliki teknologi melampaui zamannya, yakni Suzuki FXR 150. Dan salah satu liverinya bahkan menggunakan livery yang sama dengan motor yang digunakan oleh Kenny Roberts Jr. di ajang balap bergengsi MotoGP. Untuk sejarah singkat Suzuki saya akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan dan informasi yang kurang akurat. Karena Suzuki memiliki beragam sepeda motor dalam perjalanannya sampai sekarang. Saat ini, Suzuki memiliki beberapa varian dan jenis sepeda motor yang dijual ke seluruh belahan dunia. Ada GSX-R Series, yang merupakan flagship sekaligus sebagai motor terkencang Suzuki di lintasan pada saat ini. Ada GSX-S Series, untuk varian Sport Naked yang merupakan versi non-firing dari GSX-R. Dengan basic mesin yang serupa, namun dengan beberapa perbedaan untuk faktor kenyamanan saat digunakan. Ada Suzuki Boulevard, yang merupakan varian cruiser dari Suzuki. Ada Suzuki V-Strom, yang diperuntukkan kepada rider yang suka berpetualang. Dengan desain dual purpose-nya, yang memungkinkan rider melaju di jalan raya ataupun jalan tanah sekalipun. Ada Suzuki DR, motor yang murni untuk kepentingan off-road. Dan yang terakhir, ialah sebuah sepeda motor yang melambungkan nama Suzuki sebagai motor yang memegang rekor kecepatan selama bertahun-tahun. Suzuki Hayabusa.